Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok pengantar manajemen dengan anggota Nabila Anggraini Lubis, Roenan Lubis, Lutnomi Siahaan, dan saya sendiri, Siti Zahra Bergunting. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Pengarahan. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Nabila Anggraini Lubis. Kepada Nabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi ini. A. Pengertian pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien, agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan secara persuasif atau bujukan dari instruksi, tergantung cara mana yang paling baik. Pengarahan adalah suatu instruksi resmi dari seseorang atasan kepada karyawannya untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu, guna merealisasikan tujuan dari sebuah perusahaan. B. Unsur-unsur pengarahan atau directing. Yang pertama, instruksi resmi. Suatu perintah adalah instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Perintah dikatakan resmi apabila yang mengeluarkan perintah itu adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Yang dimaksud dengan mempunyai wewenang ialah bahwa bila mana bawahan tidak melaksanakannya, maka orang yang mengeluarkan perintah itu dapat melakukan tindak sanksi. Sanksi di sini memiliki pengertian sebagai akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, dari atasan kepada bawahan. Suatu perintah harus datang dari pihak atasan kepada bawahan, tidak boleh sebaliknya. Bawahan yang diperintah ini haruslah bawahan atasan yang bersangkutan, tidak boleh bawahan dari atasan yang lain, kecuali dalam sistem organisasi fungsional. Sebagai wewenang atau hak khusus, maka dia mempunyai kekuatan sanksi. Wewenang tanpa sanksi tidak ada gunanya. Sanksi dapat berupa perpindahan pegawai, pemberhentian sementara pegawai, bahkan dapat pula berupa pemberhentian atau pemecatan pegawai itu sendiri. Perintah atasan kepada bawahan haruslah ada kemungkinan pelaksanaannya. Kemungkinan pelaksanaan itu ditentukan oleh faktor-faktor pendidikan, pengalaman, waktu, alat-alat, serta keadaan bawahan dan tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan atau tidak mengerjakan. Telah dibatasi bahwa pimpinan itu adalah orang yang mendapatkan hasil dari bawahannya. Pengrealisasian tersebut adalah dengan memberikan perintah kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Adanya perintah atasan ke bawahan berarti menggerakkan bawahan untuk berbuat, begitupun sebaliknya. Bawahan berbuat karena ada kemungkinan pelaksanaannya. Di samping perintah itu jelas baginya, perintah haruslah jelas bagi penerima perintah, agar yang dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Yang keempat, instruksi untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Salah satu unsur penting dalam suatu perintah ialah bahwa perintah itu mempunyai tujuan akhir untuk merealisasikan tujuan daripada perusahaan. Seorang sarjana besar berkata bahwa tujuan besar fungsi memberikan komando ialah mengkoordinasikan usaha berbagai-bagai unsur organisasi dengan cara seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Suatu perintah harus dalam rangka menuntun bahwa bawahan agar pekerjaan bawahan tertuju kepada tujuan perusahaan. Perintah itu merupakan salah satu cara mengkoordinasikan segala tindakan dalam perusahaan agar segala macam kegiatan itu mempunyai satu arah yang sama, yakni tujuan perusahaan. Yang C. Fungsi atau kegunaan pengarahan ataupun perintah. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk membuat atau mendapatkan para bawahan atau anggota untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin. Proses pengarahan itu meliputi suatu pemberian motivasi dan perintah-perintah kepada para anggota atau bawahan yang melaksanakan perintah-perintah pemimpin tersebut. Pengarahan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pervasive function, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi.
Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua, continuous activity. Pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan di sepanjang masa organisasi. Yang ketiga, human factor. Fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu berhubungan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi. Yang keempat, creative activity. Fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti. Yang kelima, executive function, yaitu fungsi pengarahan yang dilaksanakan semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam, delegated function, yaitu pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Terima kasih, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yakni Ruth Naomi. Kepada Ruth saya persilakan. Terima kasih kepada moderator, saya akan melanjutkan penjelasan materi ini. Yang D, jenis-jenis pengarahan atau direction. 1. Perintah lisan. Tidak ada yang menolak adanya perintah lisan, meskipun demikian, mereka tidak sependapat tentang suatu perintah dapat diberikan secara lisan. Dalam dua hal, yaitu A. Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana, dan B. Dalam keadaan darurat. C. Bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah. D. Perintah itu dapat selesai dalam waktu yang singkat. E. Apabila dalam mengerjakan tugas itu ada kekeliruan, tidak akan membawa akibat yang besar. F. Apabila bawahan yang diperintah adalah bukan buruk. Dampak positifnya, yang pertama, tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Yang kedua, mempunyai kemungkinan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas. 3. Dapat dipergunakan kepada banyak orang. Dampak negatif, yang pertama, tidak ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, perintah langsung diberikan. Yang kedua, perintah tertulis. Pada umumnya, perintah tertulis dapat diberikan dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pada pekerjaan yang sulit, memerlukan keterampilan, keterangan detail, angka-angka yang pasti dan terperinci. B. Bila pegawai yang diperintah berada di tempat lain. C. Jika pegawai yang diperintah sering keluar. D. Tidak jika tugas yang diperintah itu berlangsung dari suatu bagian ke bagian yang lain. E. Jika dalam pelaksanaan perintah itu kesalahan yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang besar. Dampak positifnya, yang pertama, perintah tertulis menyebabkan orang yang menerima perintah mengetahui benar. B. Perintah tertulis mudah diperiksa guna memelihara kebenaran. C. Merupakan cara terbaik untuk menjamin persamaan dan keserupaan pelaksanaan di seluruh organisasi. Dampak negatifnya, memakan waktu yang cukup lama. B. Menelan biaya yang besar. C. Mengandung infleksibilitas. E. Prinsip-prinsip pengarahan atau direction. A. Perintah harus jelas. Selanjutnya, elemen bagaimana. Menurut penjelasan tentang segala sesuatu yang menyangkut soal tugas yang diberikan itu sejelasnya sehingga penerima perintah merasa telah memperoleh fakta-fakta yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya. B. Perintah diberi satu persatu. Perintah yang terlalu banyak diberikan pada waktu yang sama memberikan kesan yang tidak baik bagi si penerima perintah. Adalah lebih tepat jika perintah diberikan satu persatu, bahkan walaupun perintah itu mempunyai pertalian yang erat satu sama lain. C. Perintah harus positif. Apabila perintah menggunakan perintah yang positif, sebab dengan perintah positif, tegas dan jelas apa yang harus dikerjakan oleh bawahan. D. Perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Mengapa perintah itu harus diberikan pada orang yang tepat? Karena mengingat pengetahuan dan pengalamannya sanggup melaksanakan tugas itu. Sesungguhnya bukan saja tergantung kepada pengetahuan dan pengalamannya, tetapi juga kepada kecukupan waktu serta peralatan yang tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut. E. Perintah harus erat dengan motivasi. Setelah orang bekerja, pada umumnya mendapat belas jasa berupa material. Tetapi bila mana motivasi hanya bersifat material saja, maka ada kecenderungan kendornya semangat kerja tugas. F. Perintah satu aspek berkomunikasi. Pemberian komunikasi harus berkenaan di hati bawahannya dan ia mau mengerjakan, dan pemberian tugas itu tidak secara sewenang-wenang. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yakni Nur Ainun Lubis. Kepada Nur Ainun dipersilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan materi ini. Perintah harus erat dengan motivasi. Setelah orang bekerja, pada umumnya mendapat balas jasa berupa material, tetapi bila mana motivasi hanya bersifat material saja, maka ada kecenderungan kendornya semangat kerja petugas. Yang F, perintah satu aspek berkomunikasi. Pemberian komunikasi harus berkenaan di hati bawahannya, dan ia mau mengerjakan dan memberi tugas itu tidak secara sewenang-wenang. F. Pengarahan atau direction dalam organisasi perusahaan. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran. Keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pengarahan. Pada umumnya, tujuan dari pengarahan adalah agar tugas-tugas yang menjadi kewajiban para anggota organisasi dapat dijalankan dan diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan berpedoman pada perencanaan atau planning yang sudah ditetapkan organisasi. Secara lebih terperinci, tujuan dari pengarahan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat motivasi. Seorang pimpinan harus dapat memberikan penjelasan dan motivasi lebih kepada para anggotanya agar menjalankan tugasnya dengan baik. Pengarahan bukan hanya sebatas menyuruh, bukan pula hanya menuntut. Pengarahan juga memotivasi pihak yang disuruh. Yang kedua, memprakarsi aksi. Pengarahan yang diberikan akan membuat anggota organisasi bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Yang ketiga, coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan akan selalu terjadi dan hal tersebut harus sesuai dengan responan setiap organisasi. Pengarahan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk berkomunikasi dengan anggota organisasi, untuk memberitahu secara jelas dan mudah dimengerti tentang adanya perubahan dan cara mengatasi perubahan tersebut. Selanjutnya, mengintegrasikan upaya, di mana pengarahan bertujuan untuk membuat segala kegiatan dan organisasi dapat berjalan beriringan dan saling bekerja sama. Membuat apa yang ada dalam organisasi tidak saling berkonflik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menyediakan stabilitasi. Organisasi akan senang jika bekerja dalam kondisi yang stabil. Meskipun potensi konflik pasti ada, tapi stabilitas perusahaan harus diciptakan. Adanya pengarahan akan membuat semua bagian dalam organisasi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas dalam organisasi. Adapun kegiatan dalam directing. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi, tanpa rumusan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya yang tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini, karena tujuan dan rencana menyangkut masa yang akan datang. Manajemen harus memposisikan perusahaan mulai dari sekarang. Yang tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan baik internal maupun ekstern, bagaimanapun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian untuk pencapaian tujuan. Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasi lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya, fungsi leading. Sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain leading, actuating, atau pengarahan sesudah rencana dibuat. Organisasi dibentuk dan disusun personaliannya. Langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin, serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Adapun kesimpulan dari materi kami, fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan, karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena adanya unsur yang saling mendukung, di mana dalam mengarahkan dapat dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab. Dan untuk menghasilkan pengarahan yang maksimal, seorang manajemen atau pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan menghasilkan hasil yang optimal. Pengarahan adalah usaha memberi bimbingan, saran-saran, dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan atau delegasi wewenang, yang dimana tujuannya untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah menggerakkan pejabat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan tindakan berupa perintah, komunikasi, nasihat, motivasi, dan sebagainya. Selain itu, dapat berupa kegiatan yang dapat mendorong tenaga kerja melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Directing adalah penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan, atau pimpinan terkesan jauh dari pelaksanaan dan berada di samping. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.